Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grisaning Salsabila dengan NIM 101052400102 dari TB4802. Jadi dalam video ini saya akan mempresentasikan data processing report tentang urgent inquiry unpacking Alzheimer's risk factor in our patient cohort. Jadi secara keseluruhan data atau kasusnya itu berkaitan dengan Alzheimer. Jadi Alzheimer itu merupakan penyakit neurodegeneratif yang menyebabkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir, dan serta aktivitas sehari-hari. Jadi untuk kasusnya itu dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pasien lansia dengan Alzheimer itu terus meningkat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa terdapat faktor risiko tertentu yang belum ditangani secara optimal. Oleh karena itu, dilakukan analisis data pasien untuk mengidentifikasikan faktor demografis, gaya hidup, kondisi medis, serta indikator kognitif yang berhubungan dengan Alzheimer. Gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teknik EDA yang digunakan. Jadi EDA itu apa? Jadi kepanjangan dari EDA itu adalah Exploratory Data Analysis, yang merupakan tahap awal analisis data yang bertujuan untuk memahami karakteristik data, menemukan pola, serta melihat hubungan antar variabel sebelum dilakukan analisis lanjutan. Jadi teknik EDA yang digunakan ini tuh bersifat deskriptif komparatif, yang mana data itu digambarkan terlebih dahulu menggunakan distribusi frekuensi dan visualisasi. Lalu akan dilakukan perbandingan antara dua kelompok, yaitu pasien Alzheimer. Jadi kalau di dataset itu diagnosis sama dengan 1, ditandai dengan angka 1, dan pasien non Alzheimer yaitu diagnosis atau sama dengan 0. Kalau itu data set itu 0 itu dilambangkan diagnosis gitu. Jadi teknik yang digunakan itu ada data binding atau pengelompokan klinis. Jadi variabel numerik seperti ada usia, MMSE, functional assessment, tekanan darah, dan kualitas diet itu tuh dikelompokkan ke dalam rentang nilai klinis agar lebih mudah diinterpretasikan. Lalu ada tabel silang atau cross-tab untuk melihat perbandingan distribusi AD versus non-AD. Jadi AD ini yang maksudnya AD yang dimaksud di sini adalah Alzheimer diagnosis versus non-Alzheimer diagnosis. Lalu ada grafik batan dan grafik garis yang digunakan untuk menunjukkan pola jumlah dan persentase Alzheimer pada tiap kelompok variabel gitu. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang hasil pengolahan data. Jadi ada beberapa insight yang saya dapatkan dari pengolahan data ini. Insight pertama itu adalah usia sebagai faktor risiko terkuat. Jadi bisa kita lihat di grafik di sebelah kanan. Kalau kita lihat itu jumlah pasien Alzheimer itu memang paling banyak berada di usia 60 sampai 69. Tetapi ketika kita cari persentasenya itu, yang saya maksud di sini adalah persentase risikonya itu meningkat tajam setelah usia 70 tahun dan paling tinggi pada usia lebih sama dengan 80 tahun gitu. Yang mana artinya itu adalah risiko per individu itu meningkat drastis seiring usia, meskipun jumlah absolut tampak lebih besar pada kelompok usia yang populasinya itu lebih banyak gitu. Dan mungkin sebelumnya saya sedikit beri catatan, beberapa grafik yang saya berikan di sini itu kalau hasilnya itu lebih ke ketika dikelompokkan adalah hasil yang paling tinggi di antara variabel-variabel lain. Jadi kalau untuk kondisi yang ini adalah demografis, yang matikan dia tuh lebih menonjol di bagian usia itu. Lalu ada insight yang kedua yaitu gaya hidup. Jadi yang paling menonjol di antara variabel gaya hidup itu adalah diet quality dengan physical activity. Jadi bisa kita lihat, kita analisis juga bahwa pasien dengan kualitas diet rendah dan aktivitas fisik rendah menunjukkan proporsi Alzheimer yang lebih tinggi. Yang hal itu mengindikasikan bahwa gaya hidup tidak sehat itu berperan mempercepat penurunan kognitif. Lalu juga dari hasil analisis itu juga ada bagian variabel merokok dan alkohol yang menunjukkan perbedaan yang lebih kecil, yang bisa dibilang itu berperan sebagai faktor pendukung untuk penurunan kognitif karena bagian gaya hidup ini gitu.
Lalu ada insight ketiga, yaitu ada CVD, yaitu kardiovaskular, habis itu ada systolic BP dan hypertension gitu. Jadi di sini, sebelum itu, jadi insight ketiga itu adalah tentang kondisi medis penyerta, yang mana penyakit kardiovaskular, hipertensi, dan diabetes itu jauh lebih sering ditemukan pada pasien Alzheimer. Jadi pasien Alzheimer itu juga lebih banyak berada pada kategori tekanan darah sistolik tinggi dan kolesterol tinggi. Hal ini itu memperkuat konsep bahwa gangguan vaskular dan metabolik itu mempercepat proses neurodegeneratif gitu. Mungkin bisa saya kasih sedikit catatan neurodegeneratif itu apa. Jadi neurodegeneratif adalah sekelompok penyakit kronis progresif yang menyebabkan kerusakan dan kematian sel saraf di otak dan sistem saraf secara bertahap. Dan ya, itu bakal mengakibatkan penurunan fungsi seperti fungsi motorik, fungsi kognitif yang bisa berujung tidak bisa disembuhkan gitu ya. Lalu ada insight keempat, yaitu indikator klinis dan gejala. Jadi ada MMSE. MMSE itu adalah tes screening kognitif yang singkat. Tes screening kognitif singkat untuk menilai penurunan fungsi mental seperti orientasi, memori, perhatian bahasa, dan kemampuan visual spasial. Lalu ada functional assessment dan ada memory complaint gitu. Dan kita lihat dari hasilnya itu bahwa skor MMSE rendah dan MMSE rendah, functional assessment rendah, dan keluhan memori itu merupakan indikator paling kuat yang membedakan pasien Alzheimer dan non-Alzheimer. Dan dari ketiga variabel itu dapat berfungsi sebagai red flag dini sebelum Alzheimer itu berkembang lebih lanjut gitu. Baik, di sini saya akan sebutkan beberapa kesimpulannya. Dari key objektif itu dapat kita sebutkan bahwa Alzheimer pada dataset itu memiliki, yang pertama, memiliki pola risiko yang jelas, bukan terjadi secara acak. Lalu usia lebih sama 70 tahun adalah faktor risiko utama. Lalu gaya hidup tidak sehat dan penyakit kardiometabolik mempercepat terjadinya Alzheimer. Dan yang terakhir itu adalah MMSE rendah, functional assessment rendah, dan keluhan memori merupakan indikator dini terkuat gitu. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau salah materi, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.